Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Kau sempurna dalam rencana dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Shalom. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas sampai pada hari ini, semua oleh anugerah berkat kasih Tuhan. Saudara terkasih, senang sekali pada hari ini kita dapat jumpa lewat udara. Saya mau membagi-bagi firman, di mana firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah hikmat Allah, menjadi kekuatan Allah bagi kita yang diselamatkan. Baiklah, saya akan membacakan firman, yaitu pada 1 Petrus 1 ayat 4. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, jadi karena Kristus telah mengalami penderitaan jasmani, kita juga harus mempersenjatai diri kita, saudara terkasih, seperti Yesus Kristus Tuhan. Sebab barang siapa telah mengalami penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, saudara terkasih. Sebab karena saudara terkasih, perbuatan daging telah nyata, bahwa percabulan, saudara terkasih, hawa nafsu, semuanya perbuatan daging, saudara terkasih. Oleh karena itu, jika kita hidup di dalam daging, kita akan dihakimi, saudara terkasih, karena perbuatan daging itu adalah untuk memuaskan hawa nafsu, adalah perbuatan yang dikendalikan oleh Lucifer, yaitu pemerintah, penghulu, penguasa yang di udara, saudara terkasih. Sebab itu kita harus mematikan, menderita daging ini, saudara terkasih. Kita harus mempersenjatai diri kita untuk kita menderita penderitaan badani, agar kita berhenti berbuat dosa, saudara terkasih. Sebab saudara terkasih, supaya waktu yang sisa ini jangan kita pergunakan untuk melakukan keinginan-keinginan manusia, keinginan-keinginan daging, tetapi kita mempergunakan untuk melakukan kehendak Allah, saudara terkasih.
karena telah banyak waktu-waktu yang kita pakai untuk menyenangkan hati manusia. Kita hidup di dalam pesta pora, kemabukan, saudara terkasih, pesta makan minum, saudara terkasih, memuaskan keinginan-keinginan daging, keserakahan, keangkuhan hidup yang sama dengan penyembahan berhala, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus mempersenjatai diri kita agar kita jangan hidup di dalam daging, tetapi kita harus sama seperti Kristus yang menderita badani, saudara terkasih, agar waktu sisa ini jangan kita pakai hanya untuk memuaskan hati manusia, tapi melakukan kehendak Allah, saudara terkasih. Sebab saudara terkasih, jika kita hidup menderita secara badani, itu membuat roh kita hidup, saudara terkasih. Kita melakukan kehendak Allah, saudara terkasih. Dan orang-orang di sekitar kita, jika kita tidak mencemplungkan diri kita dengan mereka, dengan cara hidup yang senonoh, saudara terkasih, tidak hidup seperti mereka yang hidup di dalam daging, tetapi kita hidup di dalam roh, saudara terkasih, di mana Allah, Yesus Kristus Tuhan, telah siap sedia untuk menghakimi baik orang hidup maupun orang mati, di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala tingkah langkah kita, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, jika kita mengalami penderitaan badani, saudara terkasih, badani kita ini dihakimi, tujuan dan maksudnya adalah agar kita hidup menurut kehendak Allah. Kita hidup di dalam roh, karena yang memberikan kita hidup, saudara terkasih, yang menghidupkan kita itu adalah roh Allah, saudara terkasih. Roh kita, saudara terkasih, hidup di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Sebab itu, saudara terkasih, apapun keadaan kita, baiklah kita jika mengalami penderitaan badani, semuanya itu rancangan Tuhan agar kita hidup menurut kehendak Allah. Kita hidup di dalam roh, saudara terkasih. Hidup bersekutu di dalam Allah, hidup di dalam roh. Dan waktu-waktu yang sisa ini, agar kita mempergunakannya untuk melakukan kehendak Allah. Sampai disinilah kesaksian ini. Kiranya anugerah, berkat, damai sejahtera, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Shalom.